Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkur Romadia Purwaningsih, NIM 314021000053. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian adat atau urf. Adat adalah suatu istilah dari bahasa Arab adalah yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata urf. Dengan kata urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia atau peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama. Di kalangan masyarakat umum, adat adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa, maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak, dan lainnya. Selanjutnya, macam-macam adat atau urf. Ditinjau dari segi Selanjutnya, macam-macam adat urf. Ditinjau dari segi materi, yang biasa dilakukan urf ada dua macam. Satu, urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau ucapan. Yang kedua, urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh, kebiasaan saling mengambil rokok di antara semua teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. Terus selanjutnya ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya. Urf dibagi menjadi dua macam. Satu, adat atau urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju. Yang kedua, adat atau urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak. Ketiga, dari segi penilaian baik dan buruk, urf terbagi menjadi dua macam, yaitu satu, urf sahih atau ada sahih, yaitu ada yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Yang kedua, urf fasid atau ada fasid, yaitu ada yang berlaku di suatu tempat meskipun merata di pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah, kumpul kebo. Quran dalam surah Al-A'raf 7 ayat 199 berlafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang disebut ma'ruf ialah orang yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 5 ayat 6, yakni ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wal mamsu bi ru'sikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin
liyutakhirukum liwalitum min nikmatahu wa alaikum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan imannya bagimu supaya kamu bersyukur. Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah Subhanahu wa taala maha mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya. Yang kedua, hadis apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pula lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan para ulama usul fikih menyatakan bahwa urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil di dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Urf itu tidak bertentangan dengan nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua, urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas. Yang ketiga, urf itu berlaku secara umum. Artinya urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 1. Urf itu telah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelumnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Syarat urf. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Jika memenuhi syarat sebagai berikut: urf bernilai maslahat dan diterima akal sehat. Urf berlaku umum. Terus urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada berlaku pada syarat itu, bukan yang akan muncul kemudian, itu tidak bertentangan dengan melalaikan dalil syarak yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Terus para ulama usul fikih menyatakan bahwa urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil di dalam menetapkan hukum syarak apabila syarak sebagai berikut. Sumber hukum Islam terbagi menjadi mansuh berdasarkan nas dan khairu mansuk terbagi menjadi dua, yaitu muttafaq alaih ijma dan qiyas, dan mukhtalaf fi ikhtisan urf masalah mursalah dan lain-lain. Urf bukan merupakan dalil syarak terdiri pada umumnya. Urf ditunjuk untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan urf dikhususkan lafal yang am atau umum dan dibatasi yang mutlak karena urf pula yang membuat qiyas ditinggalkan. 9.